Kalau kita lihat kayak Topi Merah ini ahli banget ya. Emang latar belakang pendidikannya apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya dulu pernah kuliah di Universitas Diponegoro. Tapi saya tidak menyelesaikan kuliah itu. Nah, di sini itu hanya 35%. Similar kemiripan. Berarti 35% mirip dari 35% mirip. Katanya 35%. Kemarin juga ada miskonsepsi dari Pak Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu terkait retina face dan arc face ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk mendeteksi banyak wajahnya itu menggunakan retina face. Nah, untuk jadi artinya tidak memenuhi syarat untuk disebut mirip dong. Ya, kemiripan itu kita kan berdasarkan threshold. Topi Merah akan menjelaskan di mana sisi editannya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber kita. Ini kuasa hukumnya Topi Merah, Bang Abdul Ghafur Sangaji, yang pasti udah nggak asing ya, sering ke Daily Buzz. Makasih, Bang. Dan ini dia Topi Merah yang hingga saat ini nama aslinya masih dirahasiakan. Masih misterius. Gimana, Fit? Langsung aja nih. Kita langsung aja kasih kesempatan buat Bung Topi Merah, kita panggil Bung ini. Bung Topi Merah untuk jelasin coba. Nanti kita bedah bareng-bareng deh gimana. Kita bareng-bareng. Silakan, Bang. Oke, di sini disclaimer dulu ya, Kak. Jadi saya nggak ngomong Pak Andi Azwan itu ngedit atau apa kayak gitu. Nah, di sini saya ini untuk menguji klaim. Menguji klaimnya. Uji klaim, ya, itu lebih klaim. Yang dikatakan Pak Andi Azwan terkait 72% kemiripan foto Pak Jokowi yang ada di ijazah dengan foto Pak Jokowi yang sekarang kayak gitu. Nah, di sini Pak Andi Azwan itu memakai yang namanya retina face dan arc face. Jadi saya jelaskan dulu ya di sini. Kemarin juga ada miskonsepsi dari Pak Andi Azwan di Rakyat Bersuara itu terkait retina face dan arc face ini. Jadi retina face itu dan arc face itu adalah dua algoritma yang digabungkan menjadi satu. Nah, kalau di pemrograman Python itu library-nya digabung jadi Insight Face gitu. Nah, Insight Face itu isinya retina yang untuk mendeteksi wajahnya, mendeteksi wajah doang itu bukan mengrekognisi atau mengkomparasi gitu. Terus ada yang namanya arc face juga. Nah, arc face. Di sini arc face bisa dilihat ya di situ arc face itu menggunakan vektor untuk perhitungannya. Nah, kalau misalkan yang diklaim Pak Andi Azwan itu kan arc face lebih powerful daripada FaceNet yang saya presentasikan. Ya, itu di situ. Nah, itu di sini juga tuh. Ya, di sini. Bisa lihat di Nah, ada additive angular margin loss. Itu menggunakan perhitungan vektor kayak gitulah ya. Nah, ini takutnya kalau secara teknis kan jadi makin pusing ya. Rumus-rumus ketemu lagi tuh begini-begini itu ya. Nah, lewat bahasa lebih simpel kali ya. Kita nggak paham. Ya, nah kalau FaceNet itu lebih ke triplet loss kayak gitu. Triplet loss itu yang itu angkor positif negatif. Yang hijau itu. Ya, angkor itu gambarnya. Banyak data-datanya. Nah, untuk konsepnya sendiri arc face itu better atau lebih baik digunakan ketika mendeteksi banyak gambar dalam satu frame. Jadi untuk mengidentifikasi. Gitu. Sementara FaceNet itu lebih ke verifikasi. Jadi 1:1 gitu. Bukan langsung banyak gitu. Nah, di sini bisa dilihat untuk algoritmanya. Mungkin bisa digeser lagi untuk yang foto klaimnya Pak Andi Azwan ya. Yang ada di Rakyat Bersuara. Coba bisa di foto klaimnya Pak Andi Azwan coba ditampilkan. Mau dianalisis juga. Artinya kalau arc face tuh cocoknya buat ini ya, buat kayak foto Fitri di CCTV banyakan. Ya, misalkan kita berempat di foto. Banyakan. Nah, kayak gini nih banyakan. Ya, nah ini kayak gini. Nah, bisa dilihat di sini untuk mendeteksi banyak wajahnya itu menggunakan retina face. Nah, untuk mengkomparasikannya itu menggunakan arc face gitu. Jadi di sini terlihat seolah-olah fotonya Pak Jokowi itu mirip dengan foto Pak Jokowi yang sekarang dan klaimnya kayak gitu. Jadi ada keterangan wajah terpilih match 72% kayak gitu. Tingkat keakuratannya. Ya, akurasinya itu sangat tinggi. Padahal ketika saya tes ternyata nggak segitu tingginya kayak gitu. Berapa kalau yang bisa digeser? Geser lagi, guys. Ini dengan algoritma yang sama dan coding yang sama gitu. Bukan coding yang sama, lebih ke proses yang sama kayak gitu. Proses yang sama ya. Proses identifikasi yang sama. Ya, dengan
arc face dan retina face. Nah, sementara di sini bisa dilihat agak buram ya karena foto screenshot. Nah, di sini itu hanya 35%. Oh, akurasinya 35% sama. tadi katanya 72. Kalau misalkan kita bilang sama atau tidak, ini kan lebih ke similar ya. Similar itu kemiripan. Berarti 35% mirip dari 35% mirip. Tapi 35%. Sedangkan klaim dari Bang Andi Azwan 72% itu mirip. Ya. Tapi ketika dengan identifikasi yang sama, dengan Berarti cara ada yang perbedaan sama, yang ada perbedaan hasil. Cuma mirip 35% dari foto ijazah dengan foto yang sekarang. Kalau nilai 35% banding 75% atau 72%, Nah, itu 35% artinya mirip kecil atau kecil jadi artinya tidak memenuhi syarat untuk disebut mirip dong. ya, kemiripan itu kita kan berdasarkan threshold ya. Thresholdnya berapa? Threshold itu sebenarnya adalah subjektivitas dari seorang programmer, Pak. Tergantung dari bagusnya apa namanya? Foto, kualitasnya, size-nya, terus cahaya yang datang. Nah, teknis-teknisnya. Iya, teknis-teknisnya. Nah, kapan subjektif itu menjadi objektif? Ketika dicoba dengan banyak data. Wah, Nah, kayak gitu. baru itu jadi objektif ya. Iya, baru itu bisa jadi objektif. Karena kita misalkan bandingan dengan CCTV. CCTV yang misalkan bisa mendeteksi wajah dan mengidentifikasi ini siapa. Ketika kita melihat CCTV itu sangat berbeda dengan kamera HD. Misalkan kayak kamera yang ada di depan saya. Nah, itu sangat berbeda kualitasnya. Detail struktur dari mata, dari hidung, dari mulut itu kan sangat pudar ya kalau misalnya di CCTV. Nah, makanya biasanya thresholdnya itu rendah kalau untuk CCTV dan terutama gambar-gambar yang ada di internet kayak gitu. Oh, tergantung dari kameranya. Ya fotonya, kualitas fotonya. Nah, ini thresholdnya saja sudah 50% itu sangat rendah. Itu aja belum bisa bypass, belum bisa melewatin threshold itu. Artinya bisa dikatakan sangat rendah kayak gitu. Ini kalau kita lihat kayak Topi Merah ini ahli banget ya. Emang latar belakang pendidikannya apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan saya dulu pernah kuliah Hah? di Universitas Diponegoro. Undi. Ya, Ambil. tapi computer engineering. Tapi saya tidak menyelesaikan kuliah itu. Oh, tidak menyelesaikan, Ya. tapi keahliannya Nah, ada untuk ya? keahlian sendiri dulu saya pernah menjuarai karya inventor, karya ilmiah untuk pembuatan software terkait pendeteksi gambar pornografi gitu. Untuk keamanan anak-anak di dalam komputer. Ketika anak-anak membuka gambar-gambar itu, terblokir kayak gitu. Kalau ngelihat ada beberapa indikator itu terbuka, misalkan pakaian terbuka pornografi langsung tutup. Gitu. Ya, Ada aplikasi itu ya. Jadi saya membaca data gambar yang masuk ke dalam komputer itu. Terus kita filter ketika ada yang indikasi ke arah pornografi. Nah, deteksinya juga sama, mirip-mirip seperti ini. Oke. Deteksi tepi Dan itu juaranya di Thailand. Di Thailand. Oh, oke. Nah, kalau Bang Abdul Ghaffar sendiri awalnya gimana nih? Topi Merah gabung atau gimana awalnya? Enggak, saya sebenarnya Kenal. secara personal kan tidak kenal Topi Merah ya, Mbak Fitri ya, Mas Khalid ya. Tapi saya tahu Topi Merah ya. Siapa sih yang nggak kenal Topi Merah gitu kan? Meskipun Jadi awalnya itu nggak ada keterkaitan. enggak. Meskipun itu cuma nama samaran ya, yang katanya itu dari bahasa Linux sih. Iya. Apa tuh? Itu Mas? Topi bahasa merah komputer itu ini Red Hat ya. Bahasa Inggrisnya itu Ya. Red Hat. Nah, Red Hat salah satu distro di Linux. Oh. Ya. Nah, gitu kayak misalkan di Windows 11 kayak gitu. Nah, Windows 11 kan kayak yang misalkan laptop saya nih Windows 11. Nah, kalau di sistem operasi kita misalkan HP Android. Nah, Android itu juga basisnya dari Linux. Jadi dimodifikasi dari Android. Nah, kalau misalkan Red Hat itu salah satu Linux yang khusus untuk server kayak gitu. Oke. Ya. Tapi ini cukup membantu dong jadi ke timnya Bang Sangaji sendiri nih. Ada kajian-kajian teknis kayak gini kan? Sebenarnya bukan soal membantu ya, karena gini, kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum kan, keterangan itu dibutuhkan adalah keterangan dalam kualifikasi seorang ahli ya. Dan keahlian itu kan nanti didengar oleh penyidik, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kemudian diperiksa di dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum. Dan dia harus memenuhi kualifikasi sebagai ahli. Nah, Mas Topi Merah ini bukan dalam konteks membantu kami, tidak. Karena keterangannya ini tidak akan punya nilai hukum. Dalam arti
tidak akan punya nilai apapun secara hukum ya, karena tidak dimintai keterangan oleh penyidik dan juga tidak akan dihadirkan juga sebagai ahli misalnya kalau persidangan gitu ya, kami tidak akan hadirkan juga. Bukan itu titik soalnya gitu. Persoalannya adalah ada seorang anak muda yang cerdas tetapi pemberani. Banyak anak muda di Indonesia ini apalagi Gen Z kan banyak yang cerdas-cerdas. Tapi berani nggak? Mau nggak mengungkap atau menjadi bagian dari diskursus ini gitu, perdebatan atau percakapan ini yang sudah hampir bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Sementara dari kubu sebelah kan buzzernya banyak, relawannya banyak, dananya besar kan gitu, kekuatannya besar, pakai kekuatan penguasa juga ada di belakang ya, kita nggak usah tutup mata lah. Hari ini wakil presiden adalah anaknya Jokowi gitu. Itu juga yang mungkin membungkam banyak anak muda yang barangkali juga punya ketertarikan menguji ijazah ini dan tahu hasilnya tapi nggak mau mempublikasikan. Nah, di sini lahir anak muda yang bernama Topi Merah. Jadi Topi Merah ini sebetulnya mengisi ruang kekosongan publik yang saat itu orang butuh informasi yang jauh lebih, tadi saya pinjam istilahnya Mas Topi Merah ya, untuk menguji suatu validitas data, bagaimana kan perlu ada apa ya, semacam sebanyak-banyaknya kekuatan apa pembuktian gitu ya. Verifikasi. Verifikasinya. Nah tiba-tiba verifikasi itu datang dari seorang anak muda yang tidak punya politik interest. Tidak punya vested interest, politik interest, bukan siapa-siapa dalam perkara ini. Tapi dia mau gitu lah. Ini yang saya apresiasi luar biasa. Dan ini harus saya garis bawahi. Ini hanya tujuannya anak Topi Merah. Mas Topi Merah ini saya udah berbincang panjang lah sama dia. Saya tahu juga. Akhirnya saya kenal siapa Topi Merah. Saya udah berbincang juga sama ibunya gitu ya. Dia empat orang bersaudara ya, Mas Topi Merah ya. Ini anak yang kedua. Anak yang kedua. Dan saya tahu dari masih kecil itu memang suka komputer, ibunya cerita. Cuman nggak menyelesaikan itu banyak faktor X. Ya, salah satunya adalah karena adik-adiknya juga masih sekolah. Dia cari uang. Jadi bukan karena nggak punya kemampuan akademik, enggak. Dia KKN beneran. Udah selesai KKN-nya. Cuman nggak bisa di ujung itu ada biaya yang dia nggak bisa selesaikan. Dan KKN-nya bukan kayak yang orang yang hari ini kita persoalkan KKN-nya gitu. Ya nggak jelas KKN-nya. Kalau ini mah jelas KKN-nya gitu. Dan ngaku ya kalau nggak selesai kuliahnya ya. Dan itu luar biasa. Dan yang kita butuhkan adalah benar Mas Kafid ya. Saya setuju ya. Mas Topi Merah ini ketika tampil dengan hasil temuannya yang mengisi ruang kekosongan publik ya, apalagi ini kan datang dari generasi Gen Z ya. Nggak ada Gen Z yang mau. Saya mendengar penjelasannya aja, aduh luar biasa. Ini pakai metodologi loh. Ada metodologi. Dan matematika komputernya luar biasa. Aduh, ini pakai algoritma loh. Ini bahasa komputer ini terjemahkan anak muda. Ya itulah yang saya surprise. Ya. Tapi balik ke Topi Merah dulu ya, Bang ya. Soal tadi yang kemiripannya hanya 35%. Apa sih yang indikasi apa sehingga tingkat kemiripannya rendah? Karena banyak juga perbincangan di media sosial katanya rambutnya beda, kumisnya beda, hidungnya beda gitu. Tapi kalau dari Mas Topi Merah sendiri apa indikator yang membuat tingkat kemiripannya itu begitu rendah? Kalau kita berbicara tentang computer vision itu sangat berbeda dengan visual biologis ya. Nah, jadi di dalam komputer itu dia membaca satu kode embedding yang dihasilkan dari training convolutional neural network namanya. Nah, kalau di ArcFace itu dia menghasilkan 512 dimensi. Iya, dimensi ya 512. Nah, jadi dari satu wajah itu dibaca hurufnya satu-satu sampai dengan 512 dimensi itu. Nah, kalau di FaceNet itu umumnya hanya perlu 128 dimensi gitu. Nah, ketika dimensi itu ada dua foto dengan dimensi yang mirip, entah itu arahnya atau jarak antar tetangganya lah ibaratnya, indeks 1, indeks 2 itu berapa, terus foto kedua indeks 1, indeks 2-nya berapa, kayak gitu berapa. Nah itu diukur dengan beberapa metode juga. Ada quotient, ada Euclidean distance, sama Manhattan. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang matanya mirip atau hidungnya mirip atau bibirnya mirip, tapi lebih ke
seberapa dekat kemiripan antara data satu dengan data dua dari ini angka tadi kayak gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.